Assalamualaikum good parents, bagaimana kabarnya nih? Jumpa lagi dengan aku di Sehabis Sahur. Nah, kali ini aku mau ngomongin apa ya? Ternyata banyak juga yang tanya tentang speed delay, karena anakku juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau bahas soal speed delay atau keterlambatan bicara, itu rasanya kalau ingat-ingat lagi dulu tuh sangat menguras energi dan pikiran pada saat itu. Oke, nggak apa-apa deh, kita cerita lagi ya. Jadi kalau aku ingat pada usia anak laki-lakiku sampai usia 3 tahun belum bicara, itu rasanya sebagai orang tua tuh sedih banget gitu. Nah, sekarang kita coba cek dulu apa sih yang namanya speed delay itu. Nah, aku lihat beberapa literasi. Yang dinamakan speed delay adalah salah satu gangguan komunikasi yang dialami oleh anak. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara dianggap akan terlambat dalam perkembangan bahasa di usianya gitu. Nah, speed delay juga disebut-sebut akan membuat anak menjadi terlambat dalam tingkat kecerdasan lainnya gitu. Nah, begini ceritanya nih mama papa. Anakku itu sejak bayi memang pendiam gitu. Berbeda dengan kakaknya yang kalau diajak ngomong tuh tahu sendiri ya, kalau bayi ya suka gitu ya. Tapi anakku itu enggak, dia cuma kayak gerak-gerak aja gitu, senyum gitu, tapi enggak ngoceh-ngoceh gitu. Sampai dia usia 1 tahun, aku mulai merasakan kalau anak ini terlalu pendiam gitu. Yang lain anak-anak sepantarnya itu sudah bicara, sedangkan anakku itu terlalu diam gitu. Nah, muncullah kekhawatiran itu. Lalu aku tanya ke suami, ini anak beneran pendiam atau tidak bisa bicara atau bagaimana gitu. Tapi waktu itu suamiku bilang, biasa kan anak-anak beda gitu perkembangannya, nggak ada yang sama. Nanti juga ngomong sendiri seperti itu ya gitu. Nah, tapi setelah itu kelamaan banyak orang-orang, tetangga, teman, orang tua mulai merasakan, periksain loh, soalnya banyak loh sekarang anak yang nggak bisa ngomong, jangan didimin aja segala macam. Nah, setelah itu mulailah kita jadi kepikiran, jangan-jangan anak kita jangan-jangan begini, jangan begitu. Nah, sampai kita baca-baca juga, yang kita khawatirkan itu anak ini tidak bisa bicara atau ke arah autisme. Nah, kita juga pingin bagaimana penanggulangannya gitu. Nah, akhirnya setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan sama suami, kita periksain aja yuk ke dokter gitu. Nah, waktu itu kita ke rumah sakit, terus kita periksain ke dokter, saya lupa ya dokter apa ya, spesialis anak mungkin ya, saya lupa ya, spesial anak, lalu diarahkan ke terapis ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu dokternya ada 2, diperiksa tuh fisiknya, terus diajak bicara gitu ya. Nah, terus juga saya ditanya sebagai orang tuanya, perkembangan anak dari mulai lahirannya dengan apa, lingkar kepalanya berapa, terus pertumbuhan diberi makan
mulai empati itu kapan, makan bubur kapan, makan nasi kapan, itu saya terus terang termasuk orang tua yang ketat ya. Jadi maksudnya sesuai dengan perkembangannya itu saya selalu penuhi gitu. Dan anak yang kedua ini pun saya kasih ASI lebih dari 2 tahun gitu. Nah, dari semua pemeriksaan itu anak ini dibilangnya sehat kok, nggak ada gejala ke arah sana gitu ya. Secara fisik, secara psikis juga baik gitu ya. Nah, akhirnya diarahkanlah kami ke terapis yang datang setiap sesi gitu. Jadi setiap sesi itu bayar, saya ingat 75.000. Setiap sesi itu ada sesi fisik dan juga ada sesi latihan bicara gitu. Nah, waktu itu kami 3 kali melakukan sesi itu, karena akhirnya kami mikir ternyata terapinya ya hanya interaksi seperti itu yang biasa kami lakukan di rumah gitu. Sepertinya kami bisa lakukan di rumah gitu ya. Nah, akhirnya setelah 3 kali sesi kita lanjutin di rumah aja gitu. Nah, setelah itu belum bisa bicara juga, terus terang tekanan psikis yang karena dengan baca-baca yang cukup menakutkan ya sebagai orang tua, karena dianggap speed delay itu akan mempengaruhi kecerdasan lainnya. Nah, terus sampai umur 2 tahun masih juga belum bisa ngomong. Tapi saya ingat waktu itu dokter bilang kalau anak ini mengerti bahwa ini mamanya, ini papanya, insya Allah akan bisa bicara. Nah, itu sebenarnya yang buat saya tenang gitu. Nah, tapi kan kita dalam dunia nyata ini kan menghadapi banyak orang yang melihat bahwa ini nggak normal, masa udah 2 tahun lewat nggak bisa ngomong gitu. Itu yang kami makin drop gitu. Terus kami disarankan macem-macem. Ada yang suruh baca nur buat, terus pakai emas, cincin emas diitin ke lidah, macem-macem deh pokoknya, baca ini. Pokoknya udah kami lakukan semuanya deh untuk membuat anak kami bisa bicara gitu ya. Lalu pada titik terendah yang pernah aku rasain gitu ya, akhirnya aku justru menemukan pada surat Ar-Rahman. Aku bacain ya, surat Ar-Rahman ayat 1 dan 4. Ini sebenarnya titik balik di mana aku mulai pandanganku berubah gitu. Jadi begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamahul Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, ternyata aku baru cek artinya itu waktu itu ya, kan biasanya cuma baca-baca aja ya. Itu artinya Masya Allah ya. Jadi Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Nah, di titik terendah aku menemukan ini, yang akhirnya aku berpikir, ya Allah, aku ternyata mencari-cari ke manusia dulu gitu. Harusnya aku pikir aku harusnya ngomong dulu, tanya dulu ke penciptanya gitu. Akhirnya aku langsung minta maaf sama Allah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan tidak pernah lelah untuk melihara keduanya, Engkau Maha Besar lagi Maha Tinggi. Aku minta maaf, aku mohon ampun ya Allah, kalau memang takdir anakku tidak bisa bicara, maka kami akan mengikhlaskannya gitu. Tapi kalau takdirnya bisa bicara, mohon agar dipandaikan bicaranya, begitu intinya. Setelah itu aku nggak stres lagi, aku berusaha yang terbaik untuk anakku, berinteraksi apapun gitu ya. Pokoknya aku selalu mendahulukan Allah lah gitu.
Nah, setelah itu melewati 3 tahun, alhamdulillah, bicaranya cerewet sekali, pokoknya alhamdulillah. Kita nggak nyangka ya Allah, pokoknya segala ketakutan, namanya orang tua ya, segala ketakutan, kekhawatiran bahwa anak ini akan terlambat dan segala macamnya, ternyata alhamdulillah ya Allah yang menakdirkan semuanya. Dan ternyata speed delay yang dialami anakku ini tidak mempengaruhi kecerdasannya. Bahkan anakku ini ranking 5 besar di kelasnya. Ya alhamdulillah. Jadi misalkan ada mama dan papa yang mengalami kejadian yang sama gitu ya, jangan keburu stres kayak yang aku alamin gitu. Karena setiap anak itu berbeda perkembangan dan pertumbuhannya. Kita memang harus selalu waspada. Yang terpenting adalah menurutku kita penuhi gizi lahir dan batinnya, dan juga kita selalu komunikasi kepada penciptanya, kepada Allah. Dan kalau memang membutuhkan dokter atau psikiater atau terapis, lakukanlah gitu. Itu sebagai bentuk ikhtiar. Tapi yang terpenting adalah kita harus berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada sang pencipta. Menurutku seperti itu sih. Jadi sekian dulu berbagi pengalaman dengan aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan tolong dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu suka video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.